Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Herliti Utami dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia dan dosen pengampu saya yaitu Muhammad Ragil Suryo Putro. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, hasil pengolahan data, dan kesimpulan. Latar belakang yang akan saya ambil yaitu virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan dan penyakit ini disebabkan karena infeksi virus yang disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, dan termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19. Yang kedua, bagaimana kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19. Yang ketiga, bagaimana sikap masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Terdapat 4 tujuan penelitian, yaitu menganalisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap COVID-19. Yang kedua, menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi penyebaran COVID-19. Yang ketiga, menganalisis cara pencegahan yang dilakukan masyarakat. Yang keempat, menganalisis harapan masyarakat untuk masa mendatang. Terdapat manfaat penelitian, yaitu dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pemerintah dalam menangani permasalahan penyebaran COVID-19. Aspek yang digunakan juga dapat dianalisis untuk menilai tingkat kesadaran masyarakat dan menilai tingkat keberhasilan tindakan yang dilakukan pemerintah. Di sini terdapat kajian pustaka, yaitu ada deduktif dan induktif. Di sini deduktif ini ada parameter, teori kuesioner, teori sampling, dan teori statistika. Parameter yaitu terdiri dari aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek tindakan. Kalau teori kuesioner yaitu alat pengumpulan data primer dengan metode survei untuk memperoleh opini responden. Yang ketiga ada teori sampling. Teori sampling ini yaitu cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data. Yang keempat ada teori statistika, yaitu cara-cara tertentu yang digunakan dalam pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data. Kemudian ada induktif, yaitu mengkaji penelitian yang terdahulu. Di sini terdapat metode penelitian, yaitu waktu dan tempat. Waktu dan tempat yang saya gunakan yaitu adalah pada awal bulan September dan berlokasi yaitu di seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Yang kedua, subjek penelitian, yaitu adalah masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 18 sampai 25 tahun. Jenis data yang saya gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian terdapat alur penelitian. Alur penelitiannya itu yang pertama identifikasi masalah, perumusan masalah, kajian pustaka, pengumpulan data, pengolahan data, dan hasil kesimpulan. Pengumpulan data, saya membuat 27 pertanyaan dengan 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap,
dan aspek tindakan. Harapan yang saya gunakan itu 50 responden, dan di sini terdapat 58 responden yang telah mengisi. Respondennya itu dengan rentang usianya itu yang terbanyak itu dari usia 18 tahun sampai 22 tahun dengan persentase 82,8%. Sedangkan sisanya itu yang berusia 15 sampai 17 tahun. Terus jenis kelamin yang mengisi responden itu lebih banyak perempuan, sekitar 69%. Hasil penelitiannya dari aspek pengetahuan yaitu ditarik kesimpulan yaitu masyarakat paham dan mengetahui tentang gejala COVID, penggunaan masker, dan bersosialisasi selama pandemi. Yang kedua dari aspek sikap ditarik kesimpulan yaitu rata-rata masyarakat kadang-kadang peduli dengan sikap orang lain dalam pencegahan COVID-19. Yang ketiga aspek tindakan yaitu ditarik kesimpulan yaitu rata-rata tingkat kesadaran masyarakat dalam pencegahan COVID-19 itu cukup baik. Kesimpulannya yang diambil itu yang terakhir, dengan metode kuesioner ini cukup efektif dan menghasilkan kesimpulan yang pertama itu pengetahuan masyarakat terhadap COVID-19 itu cukup baik karena persentasenya itu di atas 50%. Terus bagian besar masyarakat juga sudah mengetahui protokol-protokol kesehatan dan upaya-upaya menyikapi COVID-19. Yang ketiga, tindakan atau cara pencegahan masyarakat itu cukup baik di dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan mayoritas sudah sadar akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Kemudian, persepsi masyarakat di Indonesia terhadap COVID-19 juga cukup baik karena sudah bisa melaksanakan protokol kesehatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.